VOD edition CRC. Ini dari La Corte Réformée Catholique AU XX1 siècle. Nah, di sini ada prasasti The Inscriptions of Saint Sargis in Zabat di Zabat tahun 512. 60 tahun sebelum Rasulullah, ya. Di sini inscription-nya, di sini prasastinya. Nah, di sini ada tulisan Arabnya. Nah, begitu kita baca transkripnya, di sini with the help of God. Jadi Kristen yang berbahasa Arab sebelum Islam itu menyebut Tuhan itu ilah, bukan Allah. Ilah. Sekali lagi, ilah, bukan Allah. Ya. Habis itu karena klaimnya fantastis sekali kan, Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah sebelum Islam. Habis itu kita ke Greek Orthodox Patriarch of Antioch and all the Fast. Ini di sini ada Om Paul sama Om Petrus. Ini artinya Yunani Ortodoks dari Antioquia. Ya, mereka mengklaim di sini ada literaturnya untuk gereja mereka di abad ketiga. Jadi kalau kita search, di sini ada gereja abad ketiga yang mereka klaim. Habis itu ini lokasinya di Syria ya. Ini kurang Arab apa nih? Begitu kita lihat foto-fotonya, di dalam ini rupanya ada lukisan-lukisan seperti ini, ada lukisan-lukisan seperti ini. Nah, kebetulan kita ada fotonya di dalamnya. Di sini mungkin mestinya ada Om Petrus sama Om Paul, di sini ada Bunda Maria, di sini ada Om J. Nah, di sini tulisannya Adzakut. Nah, tapi nggak penting lah itu yang di atas. Di sini tulisannya Walid Ilah, bukan Allah lagi. Jadi Kristen abad 3, Syria, Arab itu pakai ilah. Abad 5 pakai ilah juga. Nah, tiba-tiba kalau kita baca dari Arabic Bible, di sini ada namanya Sinai Arabic Codex 151. Saya translate ya untuk yang tidak bisa bahasa Inggris yang di bawah. Tampaknya ini merupakan terjemah Alkitab bahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867. Nih ya, ini adalah Helenisasi. Kenapa saya katakan Helenisasi? Helenisasi ini karena terkait pemerintahan pada saat itu, bahasa yang digunakan itu nggak akan merubah perujukannya. Kedua, ya, Anda bilang kata theos atau kurios itu seharusnya begini. Oh salah, sama aja, sama dari mana? Nah, kalau dikatakan Eloah atau Elohim atau Elaha dalam bahasa Aramaik atau Alaha, itu theos, Bang. Ya. Itu diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, kalau Adonai dalam Maran itu kurios, itu diterjemahkan junjungan. Maka kejujuran kita sebagai orang Kristen di Alkitab 19:12 dinyatakan seperti ini, Bang. Ini Alkitab 19:12, Bang. Kata Tuhan itu Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan Tuhan. Tuhan yang dimaksudkan itu apa, Bang? Artinya atau yang dijunjung yang paling tertinggi, Bang. Ini Alkitab yang masih menggunakan kata Isa Al-Masih, Bang. Ya, belajar lagi. Bukan framing saksi Yehova. Justru lebih jelas saksi Yehova menggunakan kata Yehuwa di dalam Alkitabnya. Ya, makanya belajar jangan cuma setengah. Kenapa ada kata Yehuwa? Nih, saya tunjukkan lagi datanya, Bang. Bukan PDF ya. Nah, ini mereka lebih pantas menggunakan Elohim dan Yehuwa. Allah ini apa? Di dalam kekristenan kan nggak ada artinya, Bang. Yang tadi saya katakan, mohon maaf, dalam bahasa Ibrani itu merujuk pada pohon. Kenapa Anda gunakan? Anda menyamakan Tuhan Anda dengan pohon. Belajar lagi. Kalau mau bicara bahasa Yunani, ada. Nih. Makanya saya bilang pakai data supaya enak diskusinya. Gak montar-mantir kayak gini. Cuma modal framing. Ya, itu data-data saya sudah tunjukkan, Bang. Silakan.
Yang saya tanya Allah itu apa? Dari tadi Anda belum jawab. Apa Allah? Bang Faruk dinaikkan Bang Jibril, Bang Faruk, Bang Jibril di bawah, Bang Jibril, naik Bang Jibril. Oke. Bang Jibril di bawah. Mohon maaf kepada saudara-saudara Muslim. Kalian catat pernyataan beliau itu tadi dikatakan Allah itu adalah pengertian dari sebuah pohon. Kalau saya salah dengar mungkin tolong diluruskan. Ya. Betul, Pak. Sementara Betul. itu adalah bagian abjad lapas Allah kalian ya. Ya jangan tidak, alif jangan lam lam takut dulu, habis, ya. jangan gemetar dulu, tenang. Enggak. Santai. Anda terjebak di sini. Dengar dulu ya. Nah, itulah makanya kami tidak akan pernah mencampuri. Bang Premik, Diam jangan gitu. dulu. Tadi kan dijelaskan Diam Bang dulu. Krisli, tadi kan dalam bahasa Ibrani tuh artinya pohon. Bukan Allah yang kami sembah, bukan. Abang jangan melesetkan. Kalau memang abang masih Tadi percaya dengan saya- kata-kata Allah, berarti abang Dengar dulu, ya dengar. seperti Bang bilang Bang Krisli tadi, syahadat aja sekalian Bang. Iya. Mohon maaf ya, saya Jadi tidak ditangkap mengatakan tuh. Allah. Penjelasan Bang Krisli Nggak itu ada ditangkap kata- bener-bener. Mohon maaf ya, saya tidak ada katakan abjad Allah. A-L-O-H, nggak ada. Nggak ada saya bilang tadi. Allah yang saya bilang. A-L-L-A-H. Tadi abang bilang gitu, Allah Apa? itu bahasa abjad Allah dibilang pohon. Padahal yang dijelaskan Bang Krisli tadi itu dalam bahasa Ibrani. Abang ini sekarang percaya mana? Abang ini sekarang mengimani yang mana? Udah mulai dia. Dengar dulu. Dia yang Jangan ngomong. dikasih ini Bang. Bah. Jangan dikasih ini Bang. Biar aja dulu Bang. Lanjut. Dia yang ngomong dan memberikan. Nah, dia yang ngomong. Itu pertama. Yang kedua begini. Disinilah dia seolah-olah mau membuat dirinya seorang scholar atau seorang ilmiah atau pendidik. Taunya dia pun tidak paham apa yang disebut dengan Helenisme. Dia cuma hanya sebut Helenisme, tetapi apa paham kontekstual keadaan Helenisme dia tidak paham. Nah, belum lagi tadi dia singgung yang namanya bahasa Aram, bahasa sehari-hari. Ya, Anda itu tidak paham apa itu namanya bahasa Aram. Ya, supaya Anda tahu. Coba saya tanya Anda, kenapa ada bahasa Aram menjadi sebuah bahasa sehari-hari di dalam bahasa Israel? Anda coba, kalau Anda memang belajar betul, coba saya jelaskan kepada Anda, kenapa ada yang namanya Helenisme atau bahasa Yunani, termasuk ketika Yesus disalibkan, dituliskan di situ Indri, dan semua orang paham tentang kata itu. Paham nggak Helenisme? Kalau Anda nggak punya ilmu, jangan ngomong di sini. Ini framing ya, supaya Anda tahu. Orang scholar. Jadi kalau Anda hanya cuma cuap-cuap untuk menjelaskan tentang yang namanya Aram, latar belakang kontekstualnya kenapa terjadi bahasa Aram, dan mengapa ada yang namanya Helenisme, Anda cuma hanya ngutip doang Aram dan Helenisme, tetapi Anda tidak menjelaskan asbabun nuzul, latar belakang kontekstual Aram dan Helenisme itu. Nggak paham Anda. Coba jelaskan, itu aja dulu, biar saya lihat dulu kemampuanmu. Ada nggak kualitasmu sampai di sana? Silakan, nggak usah banyak-banyak deh. Nah, jadi di sini teman-teman dia nggak menunjukkan data ya sama sekali. Saya sengaja sama kamu. Kata Helenisme itu bukan bahasa Aram atau bahasa apa. Itu dikatakan dari Helenismos, yang dikatakan Yunani. Itu bahasa Yunani. Itu satu menampar Anda sendiri. Yang berarti merupakan kesamaan yang seperti tadi saya katakan. Kesamaan dengan Yunani. Itu dikatakan Helenisme. Ini Helenisme nih. Makanya kalau nggak ada data jangan banyak ngomong ya kan. Tampak pada tata kota, bahasa, pemikiran, kebiasaan, seni dan lainnya. Kota-kota. Jangan dulu potong. Tadi kan Anda sudah kota-kota yang biasanya dipimpin oleh para pemilik tanah luas ini dikatakan dilengkapi dengan agora dan pasar yang merupakan lahan. Loh kok ketawa? Ini ada data loh. Ya, Helenisme, jelaskan dulu Helenisme. Oh nggak tahu, dia nggak baca ini Helenisme. Helenisasi apa? Helenisme apa? Aduh, modal. Nah ini Kristen yang panik bang. Saya katakan dia Kristen yang nggak ada ilmu. Kenapa sih? Mabuk dia nih, padahal udah dibukakan bukunya loh. Iya, aku dulu mahasiswaku begini persis mahasiswaku dulu kuajarin. Mahasiswaku dulu kuajarin beginilah persis.
Jadi ngeja dia dalam hal memahami kata-kata scholar dalam hal pengertian Helenisme Aram. Karena kenapa? Memang dia baru ngelihat googling doang. Dia belum nempel di otaknya tentang hal-hal itu. Budiman, jangan menyerang pribadi. Kenapa dia? Siapa nyerang pribadi? Nggak boleh. Saya Jangan nyerang pribadi, nggak boleh. Saya menyerang kemampuan dia kok. Saya menyerang ketidakmampuan dia kok. Jangan nyerang pribadi. Saya menyerang ketidakmampuan dia. Nggak boleh. Kita di sini pakai data. Jangan menjustifikasi. Bentar, framing. Kan tadi dari tadi kamu kan bertanya terus sama Biar saya ajarin kalian ya. Dengarin dulu. Biar saya ajarin kalian. Datanya gimana? Datanya Ya. gimana? Oh, udah di otak saya itu semua. framing. Udah di otak saya semua itu. Framing, kau buka Tanpa saya datamu. buka data. Kau jangan Dengarin. bohong, kau bilang nggak pegang Alkitab. Kau lagi di rumah, Tanpa tadi ku dengar saya suara buka istri data, memanggil itu. tadi tuh. Itu udah di otak saya itu, udah di otak saya. Simpel ya, Dengarin. teman-teman dengar Ya ya. kau buka Helenis, datanya, kau nggak di Teman-teman luar, dengar kau bukan lagi dulu. nggak pegang Alkitab. Kau. Pertanyaan Gantian saya, dulu. pertanyaan saya untuk framing dari tadi kan dia bertanya, Helenisme ada di abad keberapa? Jawab, nggak usah google kau, jawab aja. Dikasih ngomong nggak saya? Dikasih ngomong nggak saya? Kau jawab di abad Dikasih keberapa ngomong. ada Helenisme? Pertanyaan saya Dengar catat ya dulu. teman-teman. Dikasih Ada ngomong di nggak abad saya? keberapa? Dikasih ngomong nggak Nggak saya? usah, udah. Dikasih ngomong nggak saya? Dikasih ngomong nggak saya? Dikasih ngomong nggak saya? Hah? Kalau saya ngomong, jangan disaut-sauti. Dosen ngomong, jangan disaut-sauti. Abad 4 Pak Framing. Kalau dosen ngomong, jangan disaut-sauti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gua. Oke, dengarin. Helenisme itu sudah mulai pada abad 3 sebelum Masehi. Ya. Di mana perkembangan kekuasaan perubahan paham ya, paham animisme dinamisme yang hanya percaya kepada roh nenek moyang itu beralih kepada di mana pemahaman intelektual kepada intelektual pemikiran manusia atau ilmu. Ilmu ini di dalam filosofis para scholar termasuk Socrates dan para filosofi lainnya sudah menjelaskan bahwa sebuah ilmu adalah kekuatan kehidupan manusia di era kemudian. Nah, ilmu inilah dimulai dari tata bahasa. Kalau saudara kenal yang disebut dengan filsafat ontologi dan berbagai hal yang disebut dengan filsafat, ya, maka itu semua berasal dari ilmu pengetahuan, logos. Ya. Nah, karena ilmu ini adalah dibangun dalam sebuah tata bahasa yang benar, maka pada zaman itu Yunani sebagai penemu ilmu yang terbaru dalam pengertian logos itu menguasai seluruh Asia Kecil dan sebagian Eropa tentang ilmu bagaimana membangun tata bahasa yang bagus yang kalau kita dengar sekarang itu adalah filsafat yang berasal dari kata filosofis. Nah, itulah makanya orang Yunani menyebarkan ilmu mereka, paham mereka, pengajaran-pengajaran hikmat, kebijaksanaan mereka, pengetahuan-pengetahuan mereka secara ilmu filosofis itu kepada seluruh ya kalau kita sebut dunia zaman itu hingga sampai kepada Israel. Supaya Anda tahu. Ya, supaya Anda tahu itu sehingga sampai ke Israel. Nah, oleh karena itulah maka ketika Helenisme ini terus berjuang sampai sekarang pun ilmu dampak Helenisme itu penguasaan tata bahasa Yunani itu kuat zaman itu sampai sekarang pun. Ya, di dalam bahasa-bahasa kedokteran, medis dan bahasa-bahasa lain itu namanya bahasa Yunani selalu dipakai supaya Anda tahu. Itu namanya Helenisme, pengaruh Helenisme. Jadi Anda itu nggak paham. Itu yang pertama. Saya mau mengajarkan kepada Anda tentang yang namanya bahasa Aram. Anda tahu kenapa ada bahasa Aram? Sesungguhnya asli bahasa Israel itu adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa mereka. Tapi ketika mereka diizinkan oleh Tuhan yang pernah dinubuatkan oleh Yeremia, ini enggak tanpa data loh saya. Ini orang intelektual begini, ilmunya udah menguasai, udah ada di otak. Orang cerdas begini, bahwa ketika Tuhan mengizinkan mereka melalui nubuat Yeremia bahwa bangsa ini akan dibuang dan dijajah, bahkan mereka akan diperbudak di tanah Babel yang ada Turki sekarang, maka mereka semua termasuk Bait Allah dan tembok di Yerusalem mereka hancur.
Dan seluruh hampir 70-80% bangsa Israel ditawan dan dibawa. Sehingga mereka di kekuasaan Babel di dunia, mereka memiliki bahasa perpaduan antara Israel Mana dan ini? Turki. Nyambung Itulah yang disebut dengan bahasa Aram. Sehingga ketika mereka pulang ke Israel, bahasa itulah yang mereka pakai. Dan bukan lagi bahasa Hebrew aslinya, yang dulu itu adalah bahasa sehari-hari dan bahasa agama mereka. Sampai ke zaman Yesus. Supaya Anda tahu apa itu Aram, bahasa Aramik. Ya, supaya Anda tahu. Nah, oleh karena itulah makanya kalau Anda belum paham, tanya dosen Premi. Supaya Premi menjelaskan kepada kamu. Dan itulah sebabnya bahasa. Udah. Tunggu aja. Lanjut, Oke, lanjut, saya Bang lanjut Kris. ya. Saya lanjut lanjut. pakai data ya, supaya nggak jadi. Nah, pada saat itu Helenisasi ya itu masuk dengan makanya di Yerusalem dan tanah Kanaan pada umumnya mengalami proses Helenisasi nih. Sejak penaklukan siapa? Alexander Agung. Itu masuknya di abad keempat, 305 itu sudah lewat dari itu sudah masuk abad keempat sebelum Masehi yang beralih di tangan kekuasaan. Ini ya, tangan kekuasaan pendudukan Yudea pada saat itu dinastinya, dinasti siapa? Selukid pada saat itu. Itu Bang Framing, bukan hanya ngomong saya ingat. Nah, perkataan Anda, kalau Anda bilang nanti sudah setelah pembuangan, pada zaman pembuangan juga dikatakan di Yesaya 36 ayat 11 dikatakan di sini disuruh mereka menggunakan bahasa Aram. Kemudian Eliakim dan Sebna dan Yoa berkata kepada Rabzake, kumohon berbicaralah kepada kami kepada hamba dalam bahasa Aram. Oh, ya udah aku keluar Dalam dulu lah bahasa kalau di Aram. mute ah. Dalam bahasa Aram karena Kenapa kami di dapat mute saya? menemukan Udah aku keluar dulu ya. Gantian. Kalian mute saya, nggak bagus lah. Aku seorang ilmuwan, aku seorang cerdas. Kalian tidak menghargai ilmu saya yang hebat ini. Iya, gantian. Kita pakai data. sudah Kalian kejang-kejang itu duluan. Ya, tidak silakan menghargai seorang Bang Jibril, dosen Bang yang Jibril, berbicara. Bang Jibril, silakan Bang Jibril. Aduh, ya udah. Kalau kalian tidak menghargai, aku keluar dulu lah. Gantian Pak Framing maksudnya gantian. Bukan, aku Ya, di mute bro. Aku belum selesai, udah Ya, langsung di udah. Iya, mute. tapi gantian karena kepanjangan. Iya, tunggulah Ya, ya. sebentar lagi. Baik. Nah, silakan. Tapi Jadi apa boleh yang saya gantian Pak. sampaikan itu jadi tidak sampai kepada makna konkret konklusinya kalau Anda putus-putusin dan mut saya. Jangan begitulah. Seorang yang berdialog, saya kan nggak menghujat loh dari tadi. Nggak ada satupun yang saya katakan tentang hal apa selain hanya ilmu. Islam kan selalu menghargai ilmu. Aduh. Kalau ilmu yang Ya dibagi, udah. Udah gantian boleh Pak. ya. Ya, jangan di mute. Yang jangan di mute. Ya, kita kasih waktu 2 menit lagi. Kita kasih waktu 2 menit lagi. Tolong yang jangan di mute. Saya bukan moderator di sini. Iya, siapa yang moderator? Jangan mute. Silakan 2 menit. Anda mute di sini Anda ini, Anda orang nggak ada minute Anda. Iya, dia mute sendiri itu. Ya, Anda mute sendiri. Iya, sekarang saya mute karena untuk Trik lama Anda. itu. Iya, jangan di Saya mute. bisa buka. Tadi saya ngomong udah di mute. Aduh, ternyata banyak yang saya sampaikan ilmu yang berharga jadi nggak ketahuan. Kami dengar Bang Framing, kami dengar Bapak bilang Hellenism dari -4 sebelum Masehi. Kami dengar. Udah Pak Framing boleh gantian ya. Silakan Bang. Baik, saya mau merespon ini dari point of view Muslim ya, atas nama Allah. Bang Chris nih saya dari tadi dengar keren sih. Tapi tadi ada Abang bilang Allah itu pohon itu di Bible Hub itunya berapa Bang? Yosua Bisa saya tampilin ya teman-teman Iya ya. boleh. Ini Bang ya, supaya nggak jadi framing. Jadi tapi Yosua berapa? Yosua 24 ayat 26 Bang. Nah, jadi ini di dalam bahasa Ibrani bukan bahasa Arab ya. Ini Yosua 24 ayat 26 sama yang dia gunakan. Nah, kata di sini ada nama Allah. Ini adalah kita tekan ya. Ini ya, ini merujuk pada ini. Nih. Gitu. Tapi sayangnya framing dari tadi nggak pernah menjelaskan itu. Itu dia mau Eli itu bro, El. Nah, Dalam apalagi bentuk kata kalau- jamak.
Loh kok jamak? Pohon kok jamak sih? Gimana? Pohon jamak. Yosua 24:26 ya Bang ya? Iya, siap. 24, 26. Elohim of the law in the book these words Joshua and wrote that was the oak under there and set it up large a stone and he took a Yahweh by sanctuary. Di mana Tuhan di mana Allah sebagai pohon? Hak Allah, di situ hak Allah. Di situ. Untuk kata Hak Allah atau owat di situ. Ha'eleh. Ya, HLH itu dalam dialeknya ya. Nah, dalam kalau kita klik di situ akan muncul Allah Bang di situ dalam transliterasinya. Seperti itu. Ha'eleh sebentar. Besaran punya Bang Jibril. Kenapa ketawa? Saya tunjukin. Jangan kita kan ada kata-kata di sini. Boleh tolong besarin Bang Faruk? Ya, ini Bang ya, saya tekan ya. Ini ya, hak Allah ini ya. Ini oak ya. Nih. Oh, oke. Allah, oke. Ya Bang ya. Nah, Iya. tapi sayangnya ini merujuk kepada pohon, bukan ke tempat lain dalam bahasa dialek bahasa Ibrani Bang, bukan bahasa Arab. Nah, dari tadi si framing ini kan, saya mau tanya dari tadi, nggak pernah dia loh, kok ketawa. Kau tunjukkan sama saya arti kata Allah di Alkitabmu. Itu saja saya minta. Nggak dijawabnya Bang. Bang, tolong Udah setengah tolong jam, besarin, hampir 1 jam kita di tolong sini, nggak besarin bisa dijawabnya nggak? itu. Abangku, siapapun moderator tolong besarin boleh nggak? Oke, Sukron. Terima kasih. Ini respon saya atas kata Allah itu ya tadi ya, alif lam lam ha. Ini kita mau dari timur dari barat nggak ada masalah. Kalau dari sini our website ini saya ambil dari The Catholic Counter Reformations karena 16 abad pertama Protestan kan belum ada. Jadi kita ambilnya dari Katolik. VOD edition CRC. Ini dari La Corte Reforme Catholic AUXX1 Siècle. Nah, di sini ada prasasti The Inscriptions of Saint Sargis in Zabat di Zabat tahun 512. 60 tahun sebelum Rasulullah. Ya, di sini inscription-nya, di sini prasastinya. Nah, di sini ada tulisan Arabnya. Nah, begitu kita baca transkripnya, di sini with the help of God. Jadi Kristen yang berbahasa Arab sebelum Islam itu menyebut Tuhan itu ilah, bukan Allah. Ilah. Sekali lagi, ilah, bukan Allah. Ya. Habis itu karena klaimnya fantastis sekali kan, Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah sebelum Islam. Habis itu kita ke Greek Orthodox Patriarch of Antioch and all the Fast. Ini di sini ada Om Paul sama Om Petrus. Ini artinya Yunani Ortodoks dari Antioquia. Ya, mereka mengklaim di sini ada literaturnya untuk gereja mereka di abad ketiga. Jadi kalau kita search, di sini ada gereja abad ketiga yang mereka klaim. Habis itu ini lokasinya di Syria ya. Ini kurang Arab apa nih? Begitu kita lihat foto-fotonya, di dalam ini rupanya ada lukisan-lukisan seperti ini, ada lukisan-lukisan seperti ini. Nah, kebetulan kita ada fotonya di dalamnya. Di sini mungkin mestinya ada Om Petrus sama Om Paul, di sini ada Bunda Maria, di sini ada Om J. Nah, di sini tulisannya Adzakut. Nah, tapi nggak penting lah itu yang di atas. Di sini tulisannya Walid ilah, bukan Allah lagi. Jadi Kristen abad 3, Syria, Arab itu pakai ilah. Abad 5 pakai ilah juga. Nah, tiba-tiba kalau kita baca dari Arabic Bible, di sini ada namanya Sinai Arabic Codex 151. Saya translate ya untuk yang tidak bisa bahasa Inggris yang di bawah. Tampaknya ini merupakan terjemah Alkitab bahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867. 200 tahun setelah Al-Quran. Nah, habis itu kita buka lagi dari True Meaning. Ini punya Arab Kristen juga. Di sini dijelaskan Mount Sinai Arabic Codex 151 translated by Bisr Ibnu Al-Siri in Damascus, sama tahun nih, 867, abad 9 baru ada kata ini di
Alkitab. Allah. Nah, kalau kita perpanjang lagi, kita cari tahu lagi, ini dari Saint Thakla. Dari Saint Thakla ini Kristen Koptik Arab. Mereka membahas nama Allah di sini. Ini kalau kita baca, saya translate. Inilah nama Tuhan. Jadi lucu kalau kalian mau berdalil, oh Kristen Arab menggunakannya sebagai nama. Nggak cukup dari sini, kita lihat dari luar deh. Ini dari dictionary.com, Allah itu the supreme being God. Kalau dari Cambridge ini dari UK, ya. Allah, the Islamic name of God. Name, bukan title ya. Name, nama. Habis itu kita ke Oxford, kampus tertua. Allah, the name of a God among Muslims. Nama. Nggak cukup juga. Collins. Allah is the name of God in Islam. Name. Jadi saya bingung kalau tiba-tiba ada Kristen Konoha bilang Allah itu title atau jabatan. Bukan Betul nggak? bukan cuma jabatan, Bang. Masalahnya, iya. masalahnya framing punya Alkitab itu dijadiin nama, Bang. Nah. Itu coba terangkanlah kami yang memang belajar soal ini. Terangkanlah, Pak Framing. Coba dikasih datanya. Satu pertanyaan saya, arti kata Allah di Alkitabnya itu apa? Saya pengen tahu. Itu aja loh. Itu aja. Muter-muter Dan kayak tadi nggak gasnya dijawabnya itu. itu Bang. Dan udah 1 jam kita ini nunggu jawaban pertanyaan Abang Prisli dari tadi tuh. Nggak dijawab-jawab itu dari tadi. Nggak dijawabnya Bang. Entah Aku pun kemana-mana. sebenarnya Habis menjadi itu entah pertanyaanku kemana-mana. itu, Bang. Iya. Gimana? Selama ini tuh menjadi pertanyaanku juga. Silakan Pak Framing, kita Ayo Bang tunggu. Framing. Tolong jawab Bang. Jangan dulu muter-muter ke sana kemari. Mabuk dia. Karena kalau Bang Framing belum siap. Jadi di Islam kami mengimani Bang Chris, kami mengimani Allah ini sebuah nama yang dari Nabi Adam. Dan justru keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang ada di Arab, di Mekah, itu sudah menggunakannya. Makanya Allah itu udah ada sebelum Nabi Muhammad. Setuju. Tapi itu digunakan oleh agama yang hanif, agama yang lurus, yang tauhid, yang satu. Makanya kalau ada yang non-muslim seperti Aldo bilang, oh Allah itu berhala. Mana berhalanya? Sampai sekarang belum ada kita lihat Allah itu ada berhala nama Allah. Itu nggak ada dalam sejarah ya. Nggak ada. Kafir Quraisy itu Tapi kan beda, beda Bang. Beda kalau Maksudnya? di Syria itu mereka pakai kata Allah, bukan Allah ya. Jadi Allah ya. ya di ini ya datanya ya. Jadi di dalam bahasa Aram mereka Syria itu kata Allah itu di Allah. Allah ya betul. Nah, bukan ya, mohon maaf ya, bukan dari teman-teman muslim seperti kata lafaznya itu Allah atau alif lam lam ha seperti itu, bukan seperti itu. Itu ada perbedaan. Cuma ya itulah kadang-kadang saya juga bingung ya begitu mereka ditanyain di dalam kekristenan sendiri dipertanyakan kata Allah itu apa. Nah, sedangkan yang penerjemah berani-berani mengatakan bahwa Allah itu proper name atau dikatakan nama Tuhan mereka proper name loh Bang. Gitu loh. Ini yang jadi masalah buat Kristen-Kristen di Indonesia. Enggak, sementara otoritas dari KJV atau NIV, Bible yang otoritatif di seluruh dunia itu nggak ada nama Allah. Nggak ada. Ini saya ada Bang, saya ada. Makanya saya bilang saya orangnya yang kritik sekali Bang tentang Alkitab. Makanya contoh nih ya, ini kan dalam berbagai bahasa ya. Ini Alkitab dari berbagai bahasa. Ini Arab, ini English ya. English pun for God nggak ada nih kata God saja. Nah kalau kita terjemahin itu Tuhan Bang. Iya. Gitu. Allah itu kalau dalam diarabkan ilah juga.
Betul, ilah. Nah, makanya tadi saya kan kasih contoh sama si framing ini yang katanya dosen. Gua nggak tahu dosen bener apa enggak. Ntar ya, sini nih saya tunjukin ya. Jadi di Alkitab saya sebenarnya itu harusnya merujuk kepada ilah, Bang. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini contoh. Kalau di Alkitab mereka, ini kata Allah, Bang, di sini. Nah, seharusnya namun jangan ada padamu ilah-ilah. Seharusnya. Betul. Kalau mereka Allah, nggak tahu Alkitabnya ini terjemahan dari kapan. Ya kan? Makanya dia anggap sudah pegang Alkitab yang sekarang mereka pegang ini udah benar. Nah, sebenarnya kalau udah benar nggak mungkin ada TB2, ada revisi. Seperti Setuju. itu. Setuju, tapi yang lucunya Bang ya. Yang lucunya kami sebagai muslim ini kurang lebih ada orang mencuri. Habis itu yang dicuri korbannya, si pencurinya bilang, "Oh, kalau kamu tuntutlah. Tuntut LAI." Oh, Bang, lihat VT saya, Bang. Bang, lihat VT saya. Itu orang LAI minta maaf. Ada di VT saya. Iya, betul. Itu 2 hari yang lalu ya. Iya, 2 hari yang lalu saya posting. LAI-nya aja udah minta maaf gitu loh. Iya, kok LAI-nya kok berarti kelihatan di situ iman butanya Bang. Sampai LAI-nya udah minta maaf. Ya, gini Dia loh, masih Bang. membela LAI yang udah minta maaf gitu. Ya, gini loh, Bang. Gini loh, Bang. Silakan Bang Framing. Beberapa kali di dalam dialog-dialog selalu saya sampaikan beberapa hal tentang kata Allah ini di dalam Alkitab kami yang suka dikritisi oleh saudara-saudara dari Muslim. Adapun hal-hal tersebut saya sampaikan dalam 3 hal itu. Yang pertama, bahwa tadi saya sudah jelaskan di dalam Alkitab kami sudah terbukti bahwa di dalam perjanjian lama Elohim dan Yahweh, 2 kata ini yang selalu diterjemahkan kepada terjemahan-terjemahan lain, yaitu termasuk kepada yang pertama Yunani atau Yunani ke Ibrani, itu adalah theos dan kurios. Ya. Nah, kita di sini dalam ranah tata bahasa dulu. Ya. Belum lagi kepada makna. Tetapi ketika 2 hal ini sudah menjadi dasar pokok dalam Alkitab kami, maka sebelum ke bahasa Indonesia, nama kedua ini Yahweh Elohim dan Kurios Theos itu juga sudah diterjemahkan kepada kitab-kitab yang ada pada saat itu di dalam keagamaan Kristen sebelumnya. Ya, salah satunya kalau boleh dikatakan ya termasuk kepada bahasa Arab. Terlepaslah nanti kita coba lihat historikalnya pada bagian mana dan kapan itu terjadi secara konkretnya. Dan kalau kita lihat dalam internal kekristenan, hal-hal seperti ini tidak jadi sebuah masalah, termasuk ketika diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, bahasa Batak, dan berbagai bahasa yang lainnya. Nah, artinya secara gambaran ini bisa kita pahami bahwa pemahaman kekristenan dalam menerjemahkan hal ini tidak jadi sebuah masalah. Ya. Nah, sekarang kan yang kita mau lihat masalahnya adalah ketika kata Allah ini saya baru masuk kepada hal yang kedua, berkaitan dengan kepada Indonesia dari sisi komunitas Islam. Ya. Berkaitan dengan bahasa Indonesia dari sisi komunitas Islam. Hal apakah yang mereka kritisi? Karena ada kata A, N, L, A, H. Nah, tentu kalau kita lihat dari sisi gramatikal bahasa Indonesia, ini bukan bahasa Arab. Ini adalah bahasa Latin yang abjadnya sudah terstruktural dalam tata bahasa Indonesia. A sebagai abjad pertama, L abjad berikutnya, L abjad berikutnya, dan A, H sebagai abjad berikutnya. Ini yang kita temukan dan ini yang kita pahami di dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit, hanya ini yang mungkin perlu nanti kita klarifikasi. Ketika di dalam kamus, nah ini kan akhirnya jadi ke tata bahasa juga. Secara legalitas dikatakan Allah itu adalah nama dari Tuhannya orang Islam. Kan begitu. Nah, oleh karena itu
Maka Nggak ketika nyambung lah. disebut, ya satu-satu dulu Bang, jangan dulu disaut supaya sampai apa yang saya mau sampaikan 3 hal ini. Tinggal terakhir nanti. Ketika kita sebut di dalam kamus seperti itu, maka ini jadi polemik sebenarnya. Sekarang pertanyaannya, ketika disebut ALLAH dalam kamus bahasa Indonesia adalah nama Allahnya orang Islam, nama Tuhannya orang Islam, ya, berarti kita harus klarifikasi, apakah nama Allah Tuhannya orang Islam yang adalah ALLAH ini bisa dikategorikan sama dengan pada sebelumnya ALLAH ini yang sudah ditulis di dalam kitab bahasa Indonesia. Karena dari urutan-urutan yang saya sebutkan tadi di dalam berbagai terjemahan termasuk kepada bahasa Inggris, Jerman, bahasa Batak, itu tidak ada masalah. Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Nih sedikit lagi. Kalau memang hal ini menjadi sebuah polemik, Bang John noise, Bang John. kalau ini menjadi sebuah polemik, maka mari kita masuk kepada ranah siapa yang berkompeten untuk mendiskusikan, mengkomunikasikan ini secara legalitasnya. Legalitasnya berkaitannya mungkin dari pemerintahannya, dari bidang hukumnya, dari bidang tata bahasa, komunitasnya. Sehingga nanti kita urai betul-betul. Dan ketika diurai, saat kita masuk secara legalitas, maka suatu kelak kita besok bisa sama-sama menyetujui dan kedua belah pihak akan melangkah pada hal tersebut. Ini yang saya inginkan. Jadi kita hanya jangan sekedar hanya koar-koar tanpa ada sebuah legalitas yang ilmiah dan yang berkompeten dan bertanggung jawab untuk hal itu. Lalu kita di sini di media sosial terus membangun sebuah framing yang menjadi nama Saya nggak pakai framing ya, saya tunjukkan data. Nama saya jadi Boleh. terkenal. Boleh gitu direspon? dalam komunikasi. Enggak, izin Bang. Pak Framing, Pak Framing boleh direspon. Boleh saya direspon dia pakai data. Ini data dari Alkitab sendiri yang menerjemahkan sendiri. Boleh besarin saya ya. Kalau kau bantah data ini, berarti kau tidak lebih seorang pembohong. Enggak, izin Chris. Di Bata itu Allah itu di Bata ya, bukan Allah ya. Bukan, nggak ada di data Tuhan. Mantap ini, jujur ini Pak Kris. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kris. Ya, selamat siang. Nah, di Arabic version itu nanti ada muncul di 8 abad 8 ya, teman-teman ya. Nah, saya mau tanya sama Pak Framing ini, memangnya ada penerjemahan pertama kali itu ke bahasa Indonesia? Ada nggak? Tunjukkan sama saya kalau ada langsung pada saat itu penerjemahan. Nah, pada saat itu terjemahan, pada saat itu menggunakan bahasa Melayu. Nih, ya, pada saat itu. Nah, Brouwerus pada saat 1668 nggak pernah nerjemahin ke bahasa Indonesia, nggak pernah. Ya, karena bahasa Indonesia itu sangat minim literasi pada saat itu. Terjemahan Ledecker saja yang pertama kali ke Indonesia, ini ya, terjemahan Ledecker itu bahasa Melayu, Pak. Ingat, bahasa Melayu. Nggak pernah bahasa Indonesia. Ya, Klinker pada saat itu juga nggak pernah. Mereka ini pandai bahasa Melayu, bukan pakai bahasa Indonesia. Ya, justru Indonesia banyak menyerap bahasa Melayu. Ingat, ya, ini data Pak. Ya, saya masuk nih. Di Alkitab pada saat tahun 1912 yang saya tunjukkan tadi, itu pakai bahasa apa? Melayu juga. Di mana Pak? Nah, kedua Pak, ya, terkait ini data dari pada saat itu penerjemahan, ya kan, dibantu oleh siapa? Abdul Ghani bin Tahir. Dia seorang dosen Pak, yang pakar dalam pembacaan Al-Quran. Yang berdomisili di mana? Malaysia pada saat itu. Ya, dia dosen mengajar di Brunei pada saat itu dan di Vietnam, di Singapura. Oke, saya masuk Pak. Pada saat itu penerjemahan Pak, penerjemahan Klinker dan Ledecker itu banyak mengutip nih. Dia pakai bahasa Arab. Ya, yang sampai sekarang masih dipertahankan di dalam Alkitab nih, yang Arab yang sudah lasin nggak bisa mereka ganti, itu yang masih dipertahankan misalnya apa Pak? Imamat, kata imamat. Ya, itu satu Pak. Nah, saya mau tahu
Nah, ini penjelasan dari LAI sendiri, Lembaga Alkitab Indonesia. Saya masuk di dalam pemahamannya, Pak. Ini LAI sendiri ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Maka pada tahun 1974 baru ada namanya TB, Pak. TB1. Maka pada tahun 1900 ini ada TB1, itu pun masih campur Pak, pakai bahasa Melayu. Maka dia gunakan kata seperti ini Pak. Ini pakai data Pak, secara tertulis ya. Ini para penerjemah nggak mungkin goblok ya, gue bilang ya. Contoh seperti ini. Ini Bang Kris ini non Muslim kan ya? Muslim. Kristen. Sesungguhnya ini Pak. Oh Kristen. Ya. Berkata kepadamu, itu kan mereka itu literasi pada saat itu sangat minim, Pak Framing ya. Coba tunjukkan kita data. Dari tadi Anda tidak menjawab arti Allah di Alkitab Anda. Mutar sana, mutar sini. Saya sebagai Kristen bisa nunjukin kata Elohim itu apa, Pak? Di dalam Alkitab saya ya, bukan Alkitab Anda. Nih Bang Kris nih non Muslim tapi literaturnya keren nih. Next time kita ngobrol ya Bang Kris. Siap Bang. Ini Bang, ini Alkitab enak saya nih kita ya. ngobrol-ngobrol santai, banyak literaturnya. Saya mesti jalan nih, mesti kerja. Gini Bang. Tunggu sebentar Bang. Saya izin undur diri, Iwan Villa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Gini, Anda ini tidak paham sejarah perkembangan bahasa. Ya. Memang data yang Anda sebutkan itu udah jelas namanya Indonesia itu dulu Melayu. Bahkan bahasa kita itu bahasa Melayu. Dan perkembangannya itu yang namanya tujuh menyebutnya itu tujoweyu, Mardokai dan sebagainya, wewewunya. Itu dulu. Kenapa nangis Pak? Pak Kris ini menunjukkan data, kenapa nangis biasa Dengar aja? dulu, gini, ada orang punya data tapi dia tidak pahami apa konkret dari data itu yang harus dimengerti. Semua kita bisa buka data Pak. Tapi Salah satu jangan contohnya nangis, Anda bisa buka Al-Quran, bisa buka Alkitab. Tapi belum tentu Anda paham apa isi daripada data Al-Quran dan Alkitab itu. Itu yang seringkali jadi membuat framing. Tapi saya perlu jelaskan kepada dia, kalau bicara tentang Linneker tadi yang menerjemahkan, ya memang benar zaman itu bahasa Indonesia belum ada. Orang kita belum merdeka tahun 800. Gimana sih Anda? Kalau begitu Pak Krisli ngalah aja dia nangis Bang. Pak, sabar dulu. Tenang. Artinya Anda Bang ngomong- Framing. Sabar dulu, Coba sabar. Anda jawab dulu lah. Sabar Arti dulu, Allah sabar. dalam Alkitab Sabar dulu, Bapak sabar. itu apa? Sabar dulu, Dari tadi sabar. udah sabar nunggunya. Ya, tenang. Kita kan di sini ilmiah. Tapi jangan juga cuma hanya sekedar ilmiah data tanpa ada kritik teks atau historis teksnya. Harus paham itu. Kalau Anda tidak paham di situ, jadi Anda hanya menyebut koar-koar tanpa Anda pahami. Saya mau tanya kepada Anda secara logika, rasional pakai sekarang. Apakah tahun 1800 Indonesia sudah punya bahasa? Saya tanya pada Anda. Apakah kamus bahasa Indonesia yang ditulis itu tadi yang saya bilang bahwa di dalam kamus bahwa dikatakan Allah adalah nama bahasa nama daripada Tuhannya orang Islam. Apakah sudah ada zaman itu? Anda itu pinter, smart. Jangan sekedar nunjukin data tapi Anda tidak paham pengkajian historikalnya. Ya jelaslah yang namanya zaman itu bahasa Melayu ya udah nggak nyambung. Ini framing ini dari tadi diskusinya udah berjam-jam nggak nyambung. Nggak nyambung Anda. Jangan dibumbu-bumbui Bang, dia lagi nangis. Tenang Faro, tenang Faro. Iya dari tadi udah berjam-jam diskusinya nggak nangkep Tenang, Faro. juga. Aduh. Kalau mau kembali lagi nggak apa-apa, Faro. Tenang. Jadi begini, makanya Anda ya, tolonglah, Chris. Kalau Anda bicara dari tadi, data Anda memang sejubel, tapi Anda tidak paham data itu. Anda tidak bisa menguraikan secara ilmiah, secara kajian.
secara literasi, secara pernyataan dan ungkapan. Anda hanya ini Lineker tahun 9800. Saya mau tanya kepada Anda, apa ada bahasa Indonesia tahun 1900, Gini Bang Framing ya, Bang Framing, ya. Yang jadi persoalannya itu jika bisa dianalogikan begini Bang Framing. Saat ini juga Bang Faruk membuatkan surat. Isi dari surat itu ya, isi dari surat itu, apa kabarmu di sana bro? Kan gitu. Apa kabarmu di sana bro? Itu isi surat itu. Ya kan? Sementara ya, ketika beberapa saat kemudian ketika ingin diterjemahkan kan gitu, diterjemahkan isi suratku ini ke dalam bahasa Inggris misalkan, harusnya kan tertulis itu, terjemahan itu berbahasa Inggris yang diserap dari asal suratku itu tadi, diserap dari kalimat dan bahasa di suratku itu tadi. Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Kan gitu. Jangan nanti ketika suratku ini ingin diterjemahkan ke Indonesia munculnya bahasa Arab. Yang ketika bahasa Arab itu dikembalikan ke original teks dari suratku ini tadi, tidak ada kata-kata itu yang mendefinisikan arti dari surat-surat yang kubuat tadi. Ngerti nggak Abang? Memang pada saat itu ya, beberapa kata dan beberapa kalimat di dalam bahasa Arab pada saat aku bikin surat itu sudah sering digunakan dan dilapaskan oleh orang-orang pada masa itu, dan itu tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan itu ya, ketika diisi suratku ini tadi tidak ada bahasa Arab, akan tetapi ketika mau diterjemahkan ke bahasa Inggris munculnya bahasa Arab. Abang ngerti nggak dengan analogiku? Kalau nggak ngerti, biar ku analogikan dengan cerita casing handphone. Oke, saya lanjut dulu sedikit Bang ya, supaya dia nggak. Saya sudah katakan dari awal, justru itu memukul Anda sendiri. Kenapa saya bilang pada saat penerjemahan itu, nah nih pada saat itu Van Helsel itu seorang pegawai company Bang. Makanya saya bilang nggak ada pada saat itu 19 bahasa Indonesia itu 20 Oktober kalau nggak salah 1928. Ya kan? Baru dikatakan disahkan jadi bahasa Indonesia. Pada saat itu yang digunakan bahasa Belanda, bahasa Portugis dengan bahasa Melayu. Dan di situ Anda sudah harus jujur. Nah ini kejujuran, berarti Alkitab Anda lagi nyerap bahasa Arab Bang. Atau dikatakan Melayu itu banyak menyerap bahasa Arab. Itu loh. Ya, istilah-istilah yang di dalam Al-Quran mereka Anda gunakan di Alkitab Anda sekarang. Maka di tahun 1912 gereja dikatakan Baitullah. Tahu nggak itu? Belajar nggak di situ? Ya, belajar jangan setengah-setengah, ya kan? Maka di tahun 1974, ya kan? 1974 baru karena kebutuhan akan Alkitab baru LAI ngeluarin bahasa Indonesia. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak ya, tadi Bang Belajar Faruk lagi jauh Bang dari belakang, orangnya. Pak. Berarti Alkitab Anda dapat dari mana? Kata Allah itu loh dari tadi. Apa arti Allah itu? Dari tadi jangan muter-muter kayak gasing. Aku lah dari tadi nunggu itu loh Bang, jawaban dia Bang. Dari tadi ku tunggu itu. Apa arti Allah dalam Alkitabnya? Nggak terjawab dari tadi ini. Iya, literasinya pun nggak masuk. Dari mana masuknya itu kata Allah itu? Betul. Iya. Coba dijawab dulu Bang Framing, jawablah dulu biar tenang dulu kita ini. Apa arti Allah dalam Alkitab Abang itu? Gak mau jujur, susah orang begini. Iya, karena scholars kelas Romo A2 aja sudah mengakui tidak ada literasinya kata Allah untuk di Alkitab Bible. Iya. Kata Elohim, kalau saya Alkitab saya ada, Julius, apa sih arti Elohim? Dijelasin di Alkitab saya, nggak tahu Alkitabnya. Makanya saya bilang, dia saya suruh syahadat aja kan, gitu. Di Kejadian 15 ayat 2 aja nggak dijawab, dia nanya terus sama saya nunjukin data, dikatakan arti kata Allah di situ apa, nggak tahu apa, gimana sih?
Iya benar Bang, dikatakan banyak di gereja-gereja itu disesatkan. Di kekristenan itu katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak, gitu loh. Bukan punya kita ya jangan diambil, gitu loh. Sekarang saya mau bertanya, boleh nggak, Chris? Silakan, silakan. Itu kan teman-teman Kristen kan mengakui Tuhannya sama dengan Yahudi, betul kan? Iya, ya. Nah, kalau kita mengikuti kita PL yang nempel di PB, itu kan nama Tuhan Yahudi kan Yahweh ya, Yehuwa. Iya, iya betul. Nah, kenapa tiba-tiba diterjemahkan dari, saya ambil sampel ya. Ini saya ambil data. Izin Pra ya. Iya, silakan. Besarkan aku Pra. Bentar ya. Nah, ini ya, ini Separia ya. Siap. Saya ambil sampelnya di tertarik saya dengan ini. Ulang 6 nomor 4. Ya, ulang nomor 4. Ini sangat ini ya. Here, oh Israel, ini namanya ya, nama Tuhan ini ya. Israel God. Ini sebutan seharusnya. Elohim Adonai. Iya. Oke. Kenapa diterjemahkan jadi Allah ini? Wah, itu saya kurang tahu ya. Tanyakan sama yang pakai kata itu. Dari mana munculnya gitu. Makanya dia bilang, berarti kalau dipakai kata Allah, berarti Tuhan Kristen dengan Yahudi beda dong. Yang Beda, seharusnya beda. Kalau mereka masih pakai itu ya beda dong. Nih ya, saya kasih tunjuk ya. Satunya. Nih ya. Nah, itu kenapa? Saya pakai soundcard ya biar agak jelas ya. Nah, kenapa? Nah, kalau di Ngaku punya sama, saya tetapi ulangan kenapa nggak diterjemahkan jadi Yahweh ya? Seharusnya di sini Yahweh ya, Tuhan Yahuwah besarin Yahweh saya. ya. Ya, besarin saya host, saya tunjukkan Alkitab saya. Di sini dikatakan, dengarkanlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Ah, itu baru pas. Cuma nggak tahu ini framing punya Tuhan kita itu Allah dia bilang, ya kan? Aneh. Aduh, nggak bisa dijelasin Allah itu apa di dalam Alkitab artinya. Gue juga bingung gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Framing mulai bingung nih, nggak mau jawab dia nih. Ya sebenarnya bukan bingung Bang ya, abang-abangku sabar ya. Bang Framing ini bukan bingung, bukan nggak mau menjawab. Bang Faruk sudah paham di jam 11 lewat itu ya ada beberapa orang udah waktunya makan dedak itu Bang. Kita kasih kesempatan. Bang Faruk ingat gitu loh, waktu Bang Faruk kecil itu ada tugas yang disuruh seopung Bang Faruk khusus jam 11 lewat. Ya, dan tugas itu tak lepas dari dada. Jadi memang orang-orang kayak Bang Framing ini di jam-jam segini diam dia tuh, lagi ngunyah dia Bang, lagi ngunyah. Jadi B2 dong ya, jadi B2 ya. Enggak, iya kita ngomong apapun dia nggak akan nanggapin itu, dia lagi fokus dengan kunyahannya itu. Dia lagi sedih di pojokan kayaknya tuh. Enggak, lagi ngunyah. Orang kayak dia ini nggak ada sedihnya, Pra. Gak ada sedih dia nih. Dikatain kayak mana pun gak sedih dia. Diberikan kebenaran kayak mana pun gak akan kebuka dia. Lagi asik di hati itu kan jauh dari perangkat dia kan. Jadi kalau udah kayak gini jauh dari perangkat teman-teman, ini berarti dedaknya itu campur batang pisang. Jadi batang pisang itu nyangkut di tenggorokan, jadi dia agak susah, makanya jauh dari perangkat. Bang Framing minum dulu, Bang Framing. Gak peduli dia. Dia ngomong apapun nggak peduli dia, karena dia lagi menikmati ya, menikmati Tapi sensasi katanya dosen ya. Dosen apa? Dosen ya? Iya dosen gitu dia. Tapi kok gitu dosen ya? Dosennya dosen apa gitu. Gini teman-teman, bukan persoalan profesi. Mau dia dosen, mau dia gubernur, mau apapun dia, ini persoalan hobi loh. Ini persoalan hobi. Hobi dia memang dedak gimana menurut? Ini hobi. Tidak campur bungkil Bang, campur bungkil. Orang-orang kayak dia ini tahu Bang, masalah dedak, lidah nggak bisa bohong. Sudah kembali sehat. Nggak denger dia itu. Oh, Nggak denger. Oke.
Lagi menikmati dia itu nggak dibahas. Gak percaya kalian? Ayo Framing, katanya guruku. Kabur dia. Nah, Mana dia? itu udah kenyang. Biasanya dia kenyang. Kalau dia udah turun kayak gitu, kenyang itu. Kenyang. Nggak kenyang lagi kan? Dia nggak sedang mengunyah, udah kenyang. Kenapa dia turun? Tidur. Karena efek samping makan dedak ini, jika kekenyangan, otomatis langsung tertidur itu, Bang. Itu tertidur itu. Dimanapun dia berdiri, dimanapun dia duduk, tertidur di situ. Di pinggir jalan dia makan dedaknya, kekenyangan dia di pinggir jalan dia tidur. Nah, di pinggir parit dia makan dedaknya, di pinggir parit dia tidur. Gitu deh. Oke Pak, teman-teman, saya cari lagi Kristen yang masih pakai kata Allah. Saya ke room lain lagi ya. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan ya. Saya follow hostnya ya. Saya follow hostnya ya. Thank you semuanya ya. Ya, selamat siang. Follow back aku Krisli. Krisli follow back saya Krisli ya. Oke, siapa yang baru bergabung ini? Bang Rek ya? Oh, Bang Jin. Aduh, Jin ini lagi. Aduh. Siapa yang naikkan si Jin Nababan ini? Kenapa? Kan udah. Kalau kalian nggak percaya teman-teman, kalian tanyain lah si Jin ini. Iya, kenapa Pak Ruk? Kalau nggak ngamuk-ngamuk dia, tanya dia. Apapun kalian tanya marah dia. Contoh Bang Faruk ya. Contoh nih, tengok nih teman-teman. Contoh nih. Itu melulu Marah pakai dia pasti, batrol tengok nih. dulu kalau ngomong. Marah dia nih. Apapun ditanya sama dia marah dia nih. Tengok ya. Jangan cuma mulutmu aja ngomong. Ya Jen. Buat lu badrol mulutmu itu dulu, pakai badrol mulutmu itu ngomong Kan dulu. marah kan? Masih namanya dipanggil udah marah-marah. Iya, pasti orang ngomong, jangan cuma mulutmu yang ngomong macam perempuan datang Naikkan bulan pendeta kau. aja, Prah. Naikkan pendeta aja lah. Kalau lekas zaman ini. Jadi ini edukasi juga apa ya, buat teman-teman juga edukasi. Jadi ciri-ciri kayak si Jen ini, kenapa dia bawaannya marah begitu naik dia marah? Karena di jam segini dia tidak dapat asupan dedak. Ya. Itu pelajaran dari agamamu ya. Gak dapat asupan dedak dia nih, makanya marah-marah. Karena seharusnya jam segini dia tidur ini, tidur harus ini. Itu diajarkan sama bagimu. Kayak gitu Gimana diajarkan. Jen? Ya Jen? Kayak gitu diajarkan bagimu. Kan marah dia kan? Marah itu, Prah. Itu begitu Paulus, Pak. Ciri-ciri begitu Paulus kejang-kejang marah-marah, congok-congok orang nggak baik data. Itu ciri begitu Paulus. Bang Faruk izin satu kalimat. Izin satu kalimat saja. Silakan. Ya, gini. Bagi yang maksa-maksa banget nih pengen punya Tuhan Allah, udah syahadat sekalian. Kalian jadi langsung jelas gitu. Pengen maksa banget pada itu ya. Oten-oten yang pengen punya Tuhan Allah, ya udah syahadat sekalian langsung punya Tuhan Allah. Demikian Bang Faruk. Terima kasih. Iya, aku karena tahu aku dipakai kata Allah, makanya aku mualaf. Oh, nggak ada Allah. Mau Ya, ada Jen, kapan sadar Pak Jen? itu enggak urusanmu. Urus saja Kata agamamu. Allah loh, akui Urus Islam. saja agamamu. Udah sadar aja kau kayak kami. Jadi Saya ini juga. selesai. Kau sudah terlampau urus kau agama orang lain. Nggak diurus gimana Jen? Kau ambil kata Allah Jen, makanya diurus dulu kau. Nah, itu kan punya Tuhannya orang Islam. Kan yang pengen punya Tuhan Allah ya pasti harus Islam gitu. Kalau bukan Islam jangan pengen nyebut Allah, udah selesai. Ya terserah kami mau buat Allah mau Yang pengen itu kami pencuri namanya. Tadi sudah bongkar rahasia. Dari sudut mana pun nggak dapat. Nggak Kecuali ketemu. kami mempelajari agamamu, menjelekkan agamamu baru salah. Percuma aparat teman-teman yang lain, percuma kita diskusi sama dia ini, nggak akan ditanggapi diskusi kita. Dia belum dapat asupan dedak di jam segini, percuma. Nggak percaya juga. Buang-buang energi kalian, nggak percaya kan? Lanjutlah kalian, lanjutlah. Kalau nggak dimarah-marahin kalian. Belum dapat itu. Manusia Gini, Pra. Gini, Pra. tidak penting bagimu. Gini John, Dari Tuhan Allah itu bukan penting bagi kalian untuk mempelajari. John. Ternyata sekarang ini yang komplain bukan hanya Islam, orang Hindu juga komplain tuh. Nama Tuhannya dipakai Sang Hyang Widi. Ya Kau juga terserah. harus tahu. Ya terserah Orang Batak Bang nama Hindu. Tuhannya di Bata, beda lagi tuh loh. Kok beda-beda nama Tuhan kalian? Terus tadi saya buka data ya, nama Tuhan kalian selama ini ngaku sama dengan Yahudi. Ternyata Yahudi nama Tuhan Yahweh, Yehuwa. Beda ternyata. Jadi kata Allahnya dari mana munculnya?
Jadi Itu saya namanya bertanya. Coba Bang Jen jelaskan dulu tuh Bang. Kata Allah itu muncul dari mana dan apa artinya? Dari tadi tuh framing nggak bisa jawab. Coba Abang, siapa tahu Abang bisa jawab. Kata Allah itu kami kan mengakui Trinitas. Beratnya dia Allah Bapa, Allah Anak, Allah Dan. itu bos. Kata Allah sudah buka literasinya nggak dapat. Jen, coba fokus Jen. Fokus Jen. Aku nggak Yang penting jadi fokus samamu. pertanyaan itu tadi Aku nggak penting Jen. fokus samamu Gini karena loh menurutmu macam Jen, perempuan. yang ditanyakan Kau tadi, belum perempuan dari mana dengan kalian domba. dapat kata Kau Allah penghasil. yang Kau tertulis dengan di domba. dalam terjemahan Bibelmu? Kau Kristen Mereka Yakiman. tidak meminta Kau usah kepadamu kau sok dengan penjelasan domba. tentang konsep ketuhananmu dalam Kau usah Tritunggal. kau Tidak dengan itu yang domba. ditanya lo Kau usah Jen. katakan domba. Backgroundmu saya kenal gitu loh. Enggak lo Salah, Jen, aku bukan itu yang kenal ditanya lo Kristen. Jen. Teman-teman Kamu ada yang punya stok dada nggak? Kasih dulu deh nih. Ada punya stok dada nggak? Kasih si Jen ini dulu biar fokus dia. Ada yang punya Bokil stok dada. banyak nih Bang, bokil. Bokil Yang bokil punya sawit stok banyak nih, dada, makasih ya yang Bang. punya stok dada tolong naik ke atas. Yang punya stok dada. Ada nih yang sudah kada luar sama kau Jen. Kau disindir dengan yang lain. Yang lain-lain pula kau ceritai. Sekarang Jen, Nah, background kau aja, backgroundmu. Nababan, santai. Semua gitu loh. Santai. Jadi nggak Persoalan cocok sekarang, jadi host. Nababan. Persoalan Iya, sekarang, LAI sudah minta maaf, sudah mengaku salah. Kau jangan juga nggak minta maaf. Kau kan berpura-pura Mau minta maaf, mau apa aku percayai, nggak itu urusanmu. Mau aku bilang Allah nggak urusanmu. LAI sudah minta maaf. Langsung aja sudah mengaku dibimbing salah. ya. Langsung aja dibimbing asyhadu. Kenapa nggak dari dulu? Ya langsung aja dibimbing asyhadu. Asyhadu. Ayo Bang Jen. Agama. Kenapa? Asyhadu. Kalian sibuk urus agama orang lain. Agamamu aja belum tentu kau paham. Ini beda apa ini makanannya ini ban parut. Apakah jangan sampai ini beda keras gitu. Makanya aku bilang Bang itu Danu, beragama, kalau kalian itu kalian beragama, mau ngajak jadi dia ini itu ngobrol, kalian. kalau Kalau kalian kalian mau ngajak si Jen ini ngobrol, ya kan, sediakan dada. Teman-teman di bawah, ada yang simpen stok dada enggak? Naik ke atas, kirim ke si Jen, kasih dia makan. Lancar ngomong ini, kalau enggak bang, bebui mulut kita bertanya sama dia bang, kemana-mana jawabannya bang, nggak percaya. Terbuang energi kita, sampai bebui ini, sampai bebui, sampai kayak orang minum racun tak, gitu, nggak nyambung orang bilang apa. Dikasih kesempatan ngomong ngamuk, marah-marah, tengoklah tuh. Jadi aku tanya dulu. Jen, untuk apa kau ngurus agama orang lain? Itu aja aku tanya dulu. Ya kata Allah kau ngomong. bebui dengar lu Jen ya. Bebui mulut kami dari tadi di sini diskusi berjam-jam ya memperjuangkan hak kami di mana nama sesembahan kami tertulis di dalam terjemahan kitabmu itu. Sekarang enak aja kau bertanya, untuk apa kau urusi agama kami? Jawab. Mana kau dari tadi Jen? Kau kemana dari tadi Jen? Kok masih kau tanyakan pula lagi? Tanya dulu kau. Tapi bebui udah mulut narasumber berbicara tentang kata Allah yang